Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jordi Sepang, NIM 21672010002. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi kepemimpinan politik dan pemerintahan. Dalam video ini disusun guna untuk tugas ujian tengah semester 4 mata kuliah kepemimpinan politik dan pemerintahan. Bahasan yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan atau leader adalah kemampuan seorang dalam memimpin, dalam mengendalikan, mempengaruhi, mendidik, membimbing, mengatur perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara etimologi, kepemimpinan yaitu pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Menurut Burns, kepemimpinan adalah proses mengidentifikasi hubungan di mana pemimpin saling memotivasi. Menurut Garner, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok organisasi ke arah pencapaian tujuan. Menurut Serdamayanti, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin, dan hubungan interaksi antara pengikut dengan pemimpin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan berikutnya yaitu organisasi. Dalam memimpin sesuatu, seseorang harus membentuk sebuah organisasi atau kelompok tertentu untuk dipimpin. Dalam hal ini adalah organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Dan dalam organisasi memiliki pemimpin yang terdiri dari beberapa badan pengurus. Dan organisasi bisa menjadi tempat untuk mencari wawasan dan pengetahuan serta pengalaman. Menurut Max Weber, organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Menurut Marx, organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Mengapa kepemimpinan politik itu menarik? Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seorang dalam memimpin, mengatur, mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah sebuah organisasi bertujuan memotivasi orang lain untuk melakukan hal baik dan memaksakan kemampuan dalam diri. Di Indonesia, kepemimpinan politik bersifat demokratis. Pemimpin yang demokratis berarti pro dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang dipimpin, dan besar perhatian terhadap kehidupan sosial rakyat. Kepemimpinan politik tergambar dalam segala hasrat dan kehendak para pemimpin. Bergerak melampaui kepentingan diri dan kelompok, yang artinya kepentingan publik yang diutamakan. Kepentingan publik memerlukan kualitas kepemimpinan yang bersih dan demokratis dalam diri pelaku pada semua level, baik nasional maupun lokal atau pusat dan daerah. Menjadi seorang pelaku pemimpin demokratis di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif menarik tantangan apabila suara rakyat, aspirasi rakyat, segala keluh kesah, kebutuhan rakyat terpenuhi karena seorang pemimpin yang peduli dan bersahabat kepada rakyat. Menyenangkan apabila segala kelompok atau institusi pemimpin politik pemerintahan berlaku adil kepada rakyat, membasmi rasisme, intoleran, sara, anarkisme, dan dengan strategi kepala dingin, dan tidak mementingkan kepentingan mayoritas saja, tetapi menyamaratakan hak dan kewajiban kaum minoritas dengan mayoritas. Materi yang berikutnya adalah teori kepemimpinan. Menurut Kartono, kepemimpinan adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai berbagai tujuan.
Menurut Mujiono, terdapat 3 pendekatan atau gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, pendekatan menurut sifat, kedua, berdasarkan teori perilaku, ketiga, menurut teori kontingensi. Teori kepemimpinan adalah penggerak dari suatu seri perilaku kepemimpinan dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama dari seorang pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Teori kepemimpinan situasional adalah sebuah teori yang memfokuskan pada gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Menekankan pentingnya memahami situasi dan kondisi tim dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Teori ilmu politik. Teori politik adalah bahasan dari generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Menurut Thomas Jenkins dalam Study of Political Theory, dapat dibedakan 2 macam teori politik. Pertama, teori politik mempunyai dasar moral dan atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Kedua, teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai. Teori ini berusaha untuk membahas fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi. Teori politik yang mempunyai dasar moral dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu filsafat, teori sistematis, dan ideologi. Berikutnya ialah definisi ilmu politik. Definisi dari ilmu politik sendiri adalah ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan itu sendiri. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha dalam menentukan serta menggapai politik yang baik adalah dengan memiliki kekuasaan di suatu wilayah tertentu, misalnya dalam kekuasaan negara atau sistem politik atau partai politik. Menurut Plato dan Aristoteles, menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Di dalam politik semacam itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga besar warga untuk membawa masyarakat kehidupan yang harmonis. Menurut Andrew Haywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan umum yang mengatur kehidupan, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Konsep-konsep dari ilmu politik sendiri yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Bahasan terakhir yaitu sistem politik menurut Gabriel Almond. Dari sistem politik Gabriel Almond muncul teori fungsionalisme yang lahir sebagai kritik terhadap teori evolusi yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori fungsionalisme ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Gabriel Almond mengajukan perumusan baru dengan memanfaatkan sistem politik sebagai satu basis dan pijakan menuju suatu konsep yang berhubungan dengan struktur dan fungsi. Konsep sistem politik Gabriel Almond berkembang melalui 3 fase. Fase yang pertama, Almond menarik gagasan dari sistem politik Easton. Sistem lebih berguna daripada proses, menyeratkan totalitas, interaksi antara unit dalam totalitas dan stabilitas. Fase kedua, Almond mengajukan tesis sistem politik memiliki ciri-ciri universal, yaitu yang pertama, semua sistem politik memiliki struktur politik. Yang kedua, fungsi yang sama muncul dalam seluruh sistem politik.
Dan yang ketiga, seluruh struktur politik adalah multifungsionalisme. Dan yang keempat, seluruh sistem politik bercampur dengan pengertian budaya. Fase yang ketiga adalah, pada fase ini ilmuwan berupaya menampung segala kritikan terhadap segala karya-karya yang dibuatnya. Terima kasih, demikian pemaparan materi dari saya. Kiranya materi ini dapat bermanfaat baik dan berguna bagi teman-teman atau saudara-saudara yang menonton atau mendengarkan video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you.